Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 1, dan dalam kesempatan ini pokok bahasan yang akan kita diskusikan adalah ukuran gejala pusat. Jadi materi lanjutan yang terdahulu, untuk hal ini adalah yang kita diskusikan berikutnya adalah rata-rata ukur. Rata-rata ukur itu adalah akar ke N dari jumlah data, maksudnya dari perkalian data yang ada atau dapat dicari dengan rumus berikut ini. Rata-rata ukur ya, itu sama dengan ini akar N X1, X2, X3 sampai ke Xn. Rata-rata ukur biasanya digunakan untuk mencari rata-rata persentase kenaikan. Contoh misalnya, perusahaan A tahun 1976 memperoleh laba 25.000. Tahun 1977 50.000, tahun 1978 400.000. Maka menghitung rata-rata ukurnya ini ya, akar 3 ya. Ini 25 kali 50 kali 400, sehingga kalau dihitung ini hasilnya adalah 79.370,05. Atau dengan rumus ini, log G ya, sama dengan sigma log X1, di mana log I maksud saya, di mana I 1 sampai ke N per N. Contoh ini, harga barang mulai tahun 1974 sampai dengan tahun 1978 itu harganya 107, kemudian 116, kemudian 120, kemudian 122, kemudian terakhir ada 135. Maka kita hitung log 107 itu sama dengan 2,294. Log 116 2,645. Log 120 sama dengan 2,0792. Log 122 sama dengan 2,808, maksudnya 64. Log 125 sama dengan 2,0969, sehingga sigma log XI itu adalah ini, dijumlahkan dari sini semua sama dengan 10,3564. Jadi ini log G kan, sigma log XI di mana I 1 sampai ke N per N. Kalau ini dimasukkan ke rumus ini, N-nya adalah 5, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka hasilnya adalah 2,0713. Kemudian di inverse anti-log ya, ketemu 117,84. Nah ini rata-ratanya ya, gitu. Rata-rata harmonis yaitu merupakan banyaknya data dibagi dengan jumlah 1 per tiap-tiap data atau dengan rumus seperti ini ya. Ini rata-rata harmonis sama dengan N per sigma kurung ya 1 per XI, di mana I-nya 1 sampai ke N. Atau bisa juga seperti ini, sama dengan ini ya, N per 1 per X1 plus 1 per X2 plus sampai 1 per Xn ya. Kita ambil contoh perhitungannya. Misal seorang pedagang batik memperoleh hasil penjualan sebesar 100.000 per minggu dengan rincian sebagai berikut. Minggu pertama 1, terjual 10 helai seharga 10.000 per helai. Kemudian minggu kedua terjual 25 helai seharga 4.000 per helai. Kemudian ketiga 20 helai seharga 5.000 ini per helai ya.
keempat maksud saya 40 lei, harga 2.500 per lei. Sehingga rata-rata harmonisnya adalah sesuai dengan rumus tadi ini ya. Maka ini ada 1, 2, 3, 4 per 1 per ini. 1 per 10.000 plus 1 per 4.000 plus 1 per 5.000 plus 1 per 25.000. Sehingga hasilnya adalah 400.000 per 95, ketemu adalah 4.210,53 rata-rata harmonisnya. Rata-rata tertimbang, yaitu rata-rata yang memperhatikan tingkat penting atau tidaknya macam hal yang di rata-rata ya. Contohnya begini, sebuah toko menjual beras kualitas pertama, kualitas ke-1 dengan jumlah 400 kg dan harganya adalah Rp225 per kilogram. Kemudian kualitas kedua jumlahnya adalah 300 kg dengan harga Rp200 per kilogram. Berikutnya adalah kualitas ketiga sebanyak 200 kg dengan harga Rp175 per kilogram. Jadi rata-rata tertimbangnya adalah ini yang 400 kali ini 225 ditambah 300 kali 200 ditambah 200 kali 175 dibagi ya per ini 400 ditambah 300 tambah 200 sehingga hasilnya adalah 185.000 per 900 dan hasil rata-rata tertimbangnya adalah 205,56. Kuartil ya. Kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data dalam 4 bagian yang sama. Kuartil itu ada 3 ya. Kita mencari kuartil untuk data yang tidak dikelompokkan. Jadi kuartil ke-1 itu terletak pada bilangan ke n plus 1 per 4. Kuartil kedua terletak pada bilangan ke-2 kurung buka n plus 1 tutup per 4. Kuartil ketiga terletak pada bilangan ke-3 kurung n plus 1 tutup per 4. Misalnya ada kelompok data sebagai berikut: 22, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31. Ini sudah diurutkan ya. Nah, jumlahnya adalah data ini 11 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jumlah data adalah 11. Nah, letak kuartil ke-1 pada bilangan ke, ini sesuai dengan rumus kan, n plus 1 dibagi 4 ya. Maka 11, datanya n-nya 11 kan, plus 1 dibagi 4. Yaitu dengan 3. Ya, jadi bilangan ketiga. Nah, bilangan ketiga itu kita lihat 1, 2, 3, ini 24. Ya. Bilangan ketiga itu 24 kan. Sehingga kuartil ke-1 itu adalah 24. Ya, ini kuartil ke-1. Letak kuartil kedua pada 2n plus 1. Jadi ini 2, 11, ini 11 plus 1 dibagi 4. Sehingga hasilnya adalah 6, bilangan ke-6 ya. Bilangan ke-6 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pada angka 27. Jadi kuartil kedua adalah 27. Letak kuartil ketiga pada 3 n plus 1 kan. Berarti 3 n-nya 11 plus 1 dibagi 4. Sehingga hasilnya adalah 9. Yaitu pada data yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8, 9 ya. Jadi besarnya kuartil ketiga adalah 29. Ini berarti kan data dibagi 4 ini.
kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu maksudnya ya. Sekarang mencari kuartil pada data yang dikelompokkan. Letak kuartil. Kuartil ke-1 terletak pada bilangan ke N per 4. Kuartil kedua ke 2N per 4. Jadi ini sama dengan median ya. Median. Ketiga adalah 3N per 4. Untuk menghitung besarnya kuartil dapat menggunakan rumus kuartil ke-1 yaitu K1 ya, sama dengan LK1 plus C kali C1 per FK1. Untuk kuartil kedua ini sama dengan median, kuartil ketiga sama dengan K3 sama dengan LK3 plus C kali C3 per FK3. Ini keterangannya ya. LK1 itu adalah kelas boundary bawah. Dari kelas terdapat kuartil 1. LK3 itu kelas boundary bawah. Dari kelas terdapat kuartil 3. J1 itu selisih antara letak kuartil ke-1 dengan frekuensi kumulatif pada kelas sebelum kelas terdapat kuartil ke-1. J3 selisih antara kuartil ketiga dengan frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas terdapatnya kuartil ketiga. Sedangkan FK1 itu adalah frekuensi pada kelas terdapat kuartil ke-1. FK3 itu frekuensi pada kelas terdapat kuartil ketiga. Ini contoh tabel ya. Contoh perhitungan kuartil untuk data yang dikelompokkan. Maka letak kuartil itu kan ke-1 sama dengan N per 4. N-nya kan 80. N-nya 80 ya. N 80 dibagi 4 sama dengan 20. Letak kuartil ketiga sama dengan 3N per 4. Jadi 3 kali 80 per 4 sama dengan 60. Maka kuartil ke-1 itu ada pada K1 sama dengan LK1 plus CH kali C1 per FK1. LK1 itu kan ini 14.995. LK1 itu kan ini. Kelas boundary bawah dari kelas terdapat kuartil 1. Nah, ini kuartil 1 kan ini. Letaknya di sini 20 ya, di sini. Jadi ini ditambah 14.995 ditambah 15 dibagi 2 ya. Dengan 14.995 plus C itu kelas interval kali C-nya itu kan 20 dikurangi 18. 20-nya ini kan. Letak dikurang ini 20 ini kurangi 18. Kemudian per 19 FK1 ya. FK1 itu ini kita tahu. Nah, frekuensi pada kelas terdapat kuartil ke-1. Jadi ini 19 ini ya. Oke. Sehingga hasilnya adalah 15,52. Nah, kuartil keduanya itu sama dengan median kan. Nah, kuartil ketiga berarti K3 sama dengan LK3 plus C kali C3 per FK1. LK3 itu, nih, kita tahu LK3 itu adalah kelas boundary bawah dari kelas terdapat kuartil ketiga. Kelas boundary bawah ya. Dari ketiga. Kelas boundary bawah itu kan ini. Kelas antara ini dan kelas ini dan kelas ini berarti kan 24,99 ditambah 25 dibagi 2 menjadi 24,995 kan.
5,915. Ini kelas intervalnya, FJ-nya adalah 60, ya, 60 itu kan ini, 60 kurangi 57, FK-nya 13 kan. Nah, regresi pada ini 13 ya. Sehingga ditemukan 26,15. Desil dan persentil. Desil pada bilangan yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Ya. Jadi kalau kuartil membagi bilangan menjadi 4 data yang sama. Kalau desil berarti tadi saya katakan membagi bilangan membagi bilangan yang membagi data menjadi 10 bilangan yang sama. Persentil itu juga demikian, tapi ini 100 kan, itu bilangan yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Dalam kelompok data ada 9 ini untuk desil ya, dan 99 untuk persentil. Cara mencari desil dan persentil sama saja dengan cara mencari median dan kuartil, yang berbeda hanya letaknya saja ya. Saya kira itu saja kuliah pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatannya.